Hari ini kita akan membahas materi pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Kedatangan mereka diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Malabi, maka dihasilkan beberapa kesepakatan. 1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. 2. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. 4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Namun pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kaliosok untuk membebaskan Kolonel Huyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda beserta kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas hingga terjadi pertempuran dari tanggal 28 sampai 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu dapat dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat. Melihat kenyataan seperti itu, Komandan Pasukan Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara para pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu Inggris di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya adalah untuk menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Karena dirasa perlu, maka terus dilakukan komunikasi antara kedua belah pihak. Maka dibentuklah kontak biro yang anggotanya tokoh-tokoh dari Indonesia seperti Residen Sudirman, Dul Arnawa, dan Sungkana. Sedangkan dari pihak Inggris antara lain Malabi dan Shaw. Namun setelah Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin beserta Houghton kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat. Pada tanggal 30 Oktober 1945, dengan berkendaraan beberapa mobil, para anggota kontak biro berusaha menuju gedung Internatio yang masih terjadi kontak senjata. Pada saat itu, gedung ini diduduki oleh tentara Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu dikosongkan. Kedatangan kontak biro yang di dalamnya ada Malabi itu membuat arek-arek Surabaya menuntut agar Malabi dan tentara Inggris menyerah. Ketika rombongan Malabi berada di Jembatan Merah, tiba-tiba terdengar ledakan. Ternyata mobil yang ditumpangi Malabi meledak dan ditemukan Malabi sendiri tewas. Tewasnya Brigjen Malabi ini memancing kemarahan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Maijen E.C. Mansegg sebagai pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 06.00 tanggal 10 November 1945. Ultimatum itu ternyata tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya merasakan ultimatum itu sebagai penghinaan, maka tidak dihiraukan. Akhirnya pertempuran berkobar di Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo atau Bung Tomo telah mendirikan radio pemberontakan.
untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada saat terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang telah digempur oleh Inggris berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris menggunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran yang terakhir terjadi di Gunung Sari pada 28 November 1945. Namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa yang terkenal dengan sebutan Markas Kali. Kejadian ini merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Untuk mengenang peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak Republik Indonesia, mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal. Di antaranya adalah 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya, melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoner War and Internment atau API, para tawanan perang dan interniran sekutu. 2. Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Ternyata pihak sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR melawan tentara sekutu. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Tentara sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik-pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel ACW sekarang adalah Pindad, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Pada bulan Oktober di Bandung telah terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Panglima TKR Aruji Kartawinata. Dewan Perjuangan ini terdiri dari wakil-wakil TKR dan berbagai kelaskaran.
Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan oleh para pejuang. Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah. Pada malam hari tanggal 24 sampai 25 November 1945, rakyat Bandung melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Sekutu dan Nika. Tanggal 23 Maret 1946, pihak Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TNI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka pemerintah RI menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Sebelum mengungsi pada malam harinya, bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Dalam peristiwa ini gugur Muhammad Toha yang gugur bersama ledakan gudang Mesiu. Menyisakan kenangan perjuangan Bandung Lautan Api tersebut, diciptakan sebuah mars dengan judul Halo Halo Bandung. Kemudian monumen pun didirikan di lapangan Tegalega. Film Toha Pahlawan Bandung Selatan, sebuah film karya Usmar Ismail. Juga film Bandung Lautan Api karya Alam Rengga Surawijaya. Tak ketinggalan penulis puisi W.S. Rendra juga mengabadikan dalam sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api